wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili serta seluruh perangkat-perangkatnya, Kepala Dusun, Ketua-Ketua RT, Ketua BPD serta anggotanya, Lembaga Adat serta anggotanya, LPM serta anggotanya, Masjid dan Bilal, dan umumnya Bapak-Bapak. Kami menang nomor 15. Besar atau kecil nomor 15? Kecil kan? Kecil. Tapi walaupun menang kecil, karena Allah mau bagi rezeki yang tidak disangko-sangko, ikan patin berat 7 kilo naik Pak. Ya kalau akal Pak, tak mungkin tak? Tak mungkin. Bingung kan banyak tu. Apa baca-bacanya Pak Guru? Dia tak pakai baca-baca dah. Allah mau bagi rezeki yang tidak disangko-sangko. Dan kita pun sebenarnya kalau kita amati dalam kehidupan kita, itu ada tuh Pak, ada tuh rezeki yang tidak disangko-sangko tuh, ada tuh Pak dibagi Allah pada kita. Cuma kadang-kadang kita lalai Pak, kita lupa. Begitu rezeki Pak dibagi Tuhan, sombonglah. Siapa saya mau? Kok saya mau? Kalau itu bisa kita manfaatkan, kita pergunakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah, maka insya Allah itulah yang akan membawakan hidup kita bahagia, sejahtera dunia akhirat. Tapi lah dibagi Tuhan kita rezeki yang tidak disangko-sangko dah, disalahgunakan Pak. Disalahgunakan rezeki itu, nak beli sabu-sabu lah, nak beli narkoba lah, awas. Man aqradu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Siapa-siapa yang berpaling, siapa-siapa yang lari, siapa-siapa yang menentangku, kata Allah, tak mau mengikuti peraturanku, ku jadikan hidupnya kucar kacir mah. Ada lagi kucar kacir, dak punya lagi kucar kacir. Ada bini kucar kacir, dak babini kucar kacir. Ada anak kucar kacir, dak punya anak kucar kacir. Ada harta kucar kacir, dak punya harta kucar kacir juga. Paham dah? Paham dah? Kenapa? Sebab kita menentang Allah, tak mau mengikuti peraturan Allah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi mudah-mudahan ya Pak, utama sekali mak kita yang hadir pada hari ini ya dah. Mudah-mudahan kita sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang sudah sadar kita dalam kehidupan nih. Karena apa sebab? Kalau tidak salah, Rasul pernah menjelaskan dalam hadisnya, kalau seseorang itu sudah berumur 40 tahun atau lebih, kata Nabi, berumur 40 tahun atau lebih, ternyata dia belum juga sadar mah, agina bengak juga lagi, agina merasa preman juga lagi, umurlah lewat 40. Elok capaklah orang itu masuk neraka, kata Nabi.
cepatlah orang itu masuk neraka. Ngapalah model itu ya Rasul? Kalau seseorang itu sudah berumur 40 tahun atau lebih, kata Nabi, itu tanah nak bekal jadi kuburnya itu, tanah nak bekal jadi kuburnya itu sudah manggil dia 7 kali sehari semalam. Belum cukup sadar, elok cepat orang itu masuk neraka, kata Nabi. Ya dah, iyo dah, iyo. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya sholawat beriring salam. Mari sama-sama kita sampaikan dan kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, kita sebagai umatnya yang hadir dan berkumpul pada hari ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj beliau, kiranya kita termasuk dalam golongan umat-umat yang mendapatkan syafaat daripada beliau nanti di yaumil akhir. Amin. Amin Allahumma amin. Yaumala yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak berguna harta kekayaan dan tidak berguna anak cucu keturunan kita masing-masing. Juga yang tidak kalah pentingnya ya. Mudah-mudahan dengan sholawat yang selalu kita sampaikan dan kita hadiahkan kepada Nabi, kiranya kita bisa terhindar dari wabah dan bala. Terhindar dari wabah dan bala. Kenapa Pak? Itu merupakan salah satu janji Nabi. Selagi masih ada kata Nabi di masyarakat itu, di lingkungan keluarga itu, di rumah tangga itu, yang selalu mengucap sholawat kepadaku, niscaya Allah akan menjauhkan bala daripada mereka. Perbanyak sholawat kepada Rasul. Sudah itu pula yang tidak kalah pentingnya ya dah. Ya mudah-mudahan Pak, dengan sholawat yang selalu kita sampaikan dan kita hadiahkan kepada Nabi, kiranya kita kok tertulis dan tercatat menjadi umat-umat yang ikut, menjadi umat na ikut menikmati segala nikmat-nikmat yang sudah disediakan Allah itu di dalam surga. Kenapa? Sebab tadi sudah dibacakan, Mas. Dan dibacakan dalam surat Al-Barzanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al-jannah bermula surga. Wa na'imuha, dan segala nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Sa'du, janjian-janjian. Liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih, janjian-janjian bagi orang-orang yang selalu mengucap sholawat dan salam kepada Rasulullah. Perbanyak sholawat, banyak manfaat, banyak faedah sholawat bagi juga. Salah satu manfaat saya kasih tahu dengan mak, manfaat faedah sholawat itu, mana tahu mak dah, mana tahu ada cucu kita nak demam di rumah, dak lagi dengan pil, lepas suntik dak juga sembuh, ambil air putih. Pertama baca Bismillahirrahmanirrahim, Astaghfar 3 kali, Fatihah 1 kali. Baca Fatihah itu waktu kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta di situ, niatkan di situ, sembuhkan penyakit demam cucuku ini ya Allah. Waktu kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Tuhan, minta tolong kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, sembuhkan demam cucuku ini ya Allah. Habis baca Fatihah sekali dah, baca sholawat 3 kali. Bagi minum.
embuskan, makripatkan, embuskan ke air itu yang kita baca. Bagi minum. Nah dibagi minum 3 kali, hapus kepalanya, hapus segala badan. Insya Allah Pak sembuh. Kalau tak mempan lagi dengan suntik, ya dah. Paham dah? Paham dah? Amalkan tu mak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya sebelum pengajian Isra Mi'raj ini kita mulai, yuk saya terlebih dahulu mohon maaf ya. Yang mana tahu nanti mah adona tak kurang, adona terlebih ya. Terlalu kasar, terlalu menyinggung, kiranya jangan sempat menjadi jalan dosa bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harapkan pertemuan kita hari ini mendapat rahmat, dan perpisahan kita nanti setelah selesai acara ini kiranya kita sama-sama mendapat ampunan dari sekalian dosa-dosa kita masing-masing. Utama sekali Pak, dosa namanya nyangkut kepada sesama manusia. Utama sekali dosa namanya nyangkut kepada sesama manusia Pak. Karena apa sebab Pak? Kata Nabi dah, kata Nabi, dosa namanya nyangkut kepada manusia itu jauh lebih berat. Jauh lebih berat bila dibandingkan dengan dosa namanya nyangkut kepada Allah. Jauh lebih berat Pak. Kalau dosa namanya nyangkut kepada Allah tu mak, walaupun dosa kita itu sebesar gunung Kerinci. Tahu gunung Kerinci? Tahu gunung Kerinci? Besar apa kecil? Besar. Besar Pak. Tapi bila kita sudah taubatan nasuha, bila kita sudah taubatan nasuha, insya Allah dosa kita na sebesar gunung Kerinci itu bisa dimaafkan, bisa diampuni oleh Allah. Itu kalau dosa namanya nyangkut kepada Allah. Tapi kalau dosa namanya nyangkut kepada manusia Pak, kata Nabi, walaupun dosa kita itu cuma sebesar biji zarrah, sebesar biji zarrah. Tahu zarrah? Tahu zarrah? Zarrah itu bahasa Arab. Kalau diartikan dengan bahasa kita, zarrah itu artinya tampang bayang. Tahu tampang bayang? Tahu tampang bayang? Besar apa kecil? Kecil. Walaupun dosa kita itu Pak cuma sebesar tampang bayang, Allah tak bisa ampuni sebelum orang yang bersangkutan memaafkan kita. Itu beratnya Pak kalau dosa itu pada manusia. Maka para ulama-ulama, para guru-guru itu, pegawai sarah itu ya, tetap membuat acara di muka rumah sebentar sebelum membawa mayat ke masjid nak disolatkan. Tetap buat acara muka rumah dulu. Yang pertama minta maaf kepada orang banyak. Yang kedua minta izin pada orang banyak. Mana tawaduna sama kata minum belum minta izin. Supaya apa? Supaya mayat tu jangan lagi membawa dosa yang menyangkut kepada manusia sebelum dia disolatkan Pak. Sebelum dia disolatkan tu. Kenapa sebab? Kalau masih ada orang yang belum memaafkan kita tu ada. Masih ada orang yang belum memaafkan kita. Apalagi kita berjiran bertetangga Pak. Bisa-bisa solat yang dilaksanakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu balaknya yang akan kita dapat. Paham dah? Paham dah? Apalagi mak kalau kita sempat mati. Mati kita, nyata masih ada orang yang belum memaafkan kita Tuhan. Itu malarat besok mak di akhirat. Malarat besok di akhirat.
Kata Nabi Pak Maladityo, sangka kalau nak kadua tu besok bangkitlah manusia tu kalau nyojak dalam kuburnya masing-masing. Hidup kita. Kita akan menghadapi kehidupan akhirat. Setelah manusia tu besok bangkit di kubur, maka kata Nabi, maka berkelompok-kelompok, bergolong-golonganlah manusia tu. Berkelompok-kelompok, bergolong-golonganlah manusia itu, kata Nabi. Ya berapa banyak kelompok manusia itu besok ya Rasul sesudah bangkit? 12 kelompok. 12 kelompok. Iyo, mana nak 12 kelompok tu ya Rasul? 11 kelompok masuk neraka. Tinggal sekelompok kecil nak masuk surga. Banyak nak masuk neraka ya Rasul. Ya banyak. Paham dah? Paham dah? Mana nak 11 kelompok nak masuk neraka tu ya Rasul? 11 kelompok nak masuk neraka tu mana? 10 kelompok kata Nabi. 10 kelompok walaupun rombong tu nak masuk neraka, nyata besok bangkit di kubur Pak. Agi celan matonyo, agi dengar telingonyo, agi ado tangannya, agi ado kakinya, agi dibawa ketimbang dosa pahalo. Walaupun nyo nak masuk neraka. Sekelompok lagi mana pula ya Rasul? Sekelompok besok kata Nabi bangkit di kubur, matonyo butuh, telingonyo pekak. Dak punya tangan, dak punya kaki, ulat model timun lah. Tahu timun? Tahu timun? Kalau ada 10 kelompok di Pak, walaupun nak masuk neraka, lagi bajalannya pakai kaki Pak besok pada pasar. Lagi bajalannya pakai kaki. Tipo dan sekelompok kok batangan tidak pakai tidak mana nyo cara berjalan besok padang pasar kamanukan tiba galun nyo guling juga lah kasano tiba kaki tidak batangan tidak apa tidak nyo guling Pak. Berapa lama nyo guling besok padang pasar mah? Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10.000 tahun. 10.000 tahun. Kalau datang dunia Pak, itu dilicin mobil, insya Allah mati dah. Iya beda. Kalau datang dunia kita dilicin mobil, insya Allah mati Pak. Di akhirat besok lah penyot-penyot. Tahu penyot-penyot? Cikgu apa nama tu mak? Sama lah. Di akhirat besok lah penyot-penyot, tidak kanti. Dah pula mau mati lagi. Kenapa? Sebab kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Tak mau mati lagi mah. Penyut-penyut 3 orang. Berapa lama besok rombong tu baguling padang masar? Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10.000 tahun. 10.000 tahun mah. Jak manusia tu besok bangkit jak di kubur. Manusia tu Pak sepakat galonyo nak mencari Nabi Allah Adam. Kerana Nabi Adam tu bapa kita, datuk kita galo dah. Ya beda. Berapa lama manusia tu berjalan baru bertemu dengan Nabi Allah Adam? Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun mah. 500 tahun manusia tu besok berjalan baru bertemu dengan Nabi Allah Adam. Bertemu manusia tu dengan Nabi Allah Adam. Apa kata manusia tu Bang? Odam Kirno kawan ko bapak kami, kawan ko datuk kami galo. Kami tiba pada kawan dam, bukan kami nak minta apa-apa. Mohon kepada Allah Adam supaya Allah datangkan timbangan dosa pahala tu. Tak sanggup kami nahan azab siksa padang masar kodam. Mohon kepada Allah Adam. Tak sanggup kami nahan azab siksa padang masar. Jawab Pak Nabi Allah Adam, ona
ujung kata Nabi Adam. Ona ujung. Walaupun kamu ngaku sayo ko bapak kamu datuk kamu galo, tapi sayo lumado sanggup nak memohon kepada Allah supaya Allah datangkan timbangan dosa pahala tu. Kirno sayo ko ajiba doso kepada Allah. Silakan kamu cari Rasul yang kedua. Siapa Rasul kedua? Idris. Dari Rasul pertama ke Rasul kedua 500 tahun go. Pananggung rombong nak guling-guling. Lah tiba manusia tu pada Nabi Allah Diris dah. Apa kata manusia tu mah? Oh Diris, kerno kawan ko Rasul na mulio. Kami tiba pada kawan Diris, bukan kami nak minta apa-apa. Mohon kepada Allah Diris supaya Allah datangkan timbangan dosa pahala tu. Tak sanggup kami nahan azab siksa padang masar ko Diris. Mohon kepada Allah. Jawab lepas Nabi Allah Diris, walaupun kamu ngaku saya Rasul namulio, tapi saya lumado sanggup nak memohon kepada Allah supaya Allah datangkan timbangan dosa pahala itu. Karena agi banyak di Rasul na lebih mulio daripada saya. Silakan kamu cari Rasul na ketiga. Malaikat bertanya lah nama guling-guling itu ya. Dari Rasul pertama ke Rasul kedua 500 tahun, Rasul kedua ke Rasul ketiga 500 tahun, Rasul ketiga ke Rasul keempat 500 tahun, sampai habis 24 orang Rasul. Sampai habis 24 orang Rasul. Cukup kali 24 Rasul kali 2 tahun kan? Pakai kulator hitung pakai kulator pak hitung pananggung rombong nama guling-guling. Terakhir sampailah kepada Nabi itu. Lalu tegaklah Nabi besok pak di padang mahsyar. Tegak Nabi di padang mahsyar. Walaupun manusia itu meminta timbangan dosa pahala, tapi yang diminta Nabi pertama bukan timbangan dosa pahala. Allahumma salim ummati, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Ini yang pertama pak diminta oleh Nabi, keselamatan umat. Maka pada waktu itu karena Nabi meminta keselamatan bagi umat, maka datanglah payung. Datang payung dari Allah. Mau dah dapat payung itu besok? Ionian. Walaupun kita mengaku umat Muhammad, belum tentu kita dapat payung. Walaupun kita mengaku pak umat Muhammad, belum tentu kita dapat payung itu. Cuma kalau kita nak dapat payung itu kata Nabi, ada 7 golongan. 7 kelompok yang dijamin Nabi dapat payung itu besok. Mau dah? 5 kaget. Golongan namano kita gak? Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluhu. Al-imamul adil wa sabbun nasa'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi wa rajulani tahabbam billah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfa hatta la tablamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulani tahabbam billah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi wa rajulun mu'allaq wa rajulun zakarallahu azza wa jalla khaliyam padut ainah. 7 golongan inilah Pak yang dijamin Nabi dapat payung itu besok. Di luar daripada Nabi juga, walaupun kita ngaku umat Muhammad kita tidak dapat payung itu. Karena apa sebab? Kehidupan akhirat tak sama dengan kehidupan kita di dunia ko. Kita di dunia ko lagi tinggi matahari Tuhan. Ya tak? Alhamdulillah sampai kini Pak belum ada orang yang sanggup mengukur
berapa kilometer dari bumi ke matahari itu. Tak sanggup saking tingginya Pak. Ternyata angat tak tanggung-tanggung. Angat tak tanggung-tanggung Pak. Di akhirat besok, sebagian ulama meriwayatkan ada 1 kilometer matahari dari kepala. Ada juga ulama meriwayatkan tak cukup 1 kilometer Pak, cuma setengah kilometer. Ada juga yang ngato tak sampai setengah kilometer Pak, ada sedepo. Ada juga yang ngato tak sampai sedepo, ada semeter. Ada juga yang ngato tak sampai semeter, ada sesto. Ada juga yang ngato tak sampai sesto, ada 1 kilan Pak. 1 kilan matahari Mak dari kepala. Tempat berlindung dedo, petang sawit dedo, payung AA tak juga ada. Kalau dia ada payung AA Pak, ini bisa kita berlindung dah. Udah ada Pak. Tu panehnya padang masar tu. Jadi siapa yang dijamin Nabi dapat payung tu besok? Yang pertama sekali Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Ini yang paling utama Pak. Maka di dalam kita memilih seorang pemimpin Pak, soal sendo tidak perlu kita pedulikan. Nak dibagi sen naida serah nyola. Yang penting kita lihat mampu tak orang tua berlaku adil. Karena apa sebab? Pemimpin yang adil itu merupakan rombongan pertama yang dijamin Nabi dapat payung, dapat naungan besoknya. Kalau pemimpin kita sudah dapat payung Pak, insya Allah rakyat yang dipimpinnya pun akan ikut dapat payung. Paham dah? Paham dah? Nak dibagi sen tadi tu, tak dibagi tak usah mah. Penting iman dulu. Adil dah. Itu yang pertama dah. Yang kedua, wasabun nasa'a fi ibadati rabbih. Budak bujang, budak gadis yang taat ibadah kepada Allah. Budak bujang, budak gadis yang taat ibadah kepada Allah. Zaman sekarang kalau kita perhatikan mah, lah jarang kita dapat budak bujang, budak gadis taat ibadah kepada Allah. Lah jarang Pak. 50 orang Pak budak bujang dusun kita budak gadis ya dah. Paling-paling ada seorang berdua lah yang mau ke masjid ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa rajulun tahabbam billah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Orang-orang yang berkasih-kasihan karena Allah, bertemu mereka karena Allah, bercerai mereka juga karena Allah. Mak nikah dengan bapak karena Allah, mak bercerai dengan bapak karena Allah. Dijamin Nabi dapat naungan, dapat payung. Jangan kita mak model sebagian orang, pura-pura dia baik dengan orang sebelah, karena bulan mumpuk adonan dimintanya ke situ. Paham tak? Paham tak? Karena Allah sayang dengan keluarga, karena Allah sayang dengan jiran tetangga, karena Allah. Dijamin Nabi dapat naungan, dapat payung. Lah, berapa nih? 3 dah. Nah keempat kata Nabi, wa rajulun talabathu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqalu inni akhafallahu rabbul alamin. Seorang najantan datang pada kita, najantan bapa seorang batino, iluknya lah batino tu, kayonya lah pula batino tu, eloknya lah batino tu, kayonya lah pula tu.
Nyatu kedatangan batino tu Pak pada kita na jantan ko ngajak kita buat maksiat kepada Allah. Ngajak kita buat maksiat kepada Allah. Nyatu na jantan tu Pak ada imannya. Hobi saya ko takut kepada Allah kata na jantan tu. Saya ko takut kepada Allah. Biarlah mubazir lah. Sehingga tak jadi Pak buat maksiat. Tak jadi buat maksiat tu Pak. Maka jantan itu dijamin Nabi dapat payung besok akhirat. Model itu juga mak sebaliknya. Seorang batino datang pada kita tinoko seorang najantan. Gantengnya lah najantanku, kayonya lah pula, bawa Fortuner pula. Jantan tu bawa Fortuner di rumah itu nyatu kedatangan na jantan ko pada kita tinoko ngajak kita tinoko buat maksiat kepada Allah. Kerana tino tu mak baiman apa kata tino tu obang tak maaf bang katanya lah. Tak maaf bang, saya pun takut kepada Allah bang. Kata batino sehingga tak jadi buat maksiat tu mah. Tak jadi buat maksiat tu bang. Maka tino tu pun dijamin Nabi dapat payung besok di akhirat. Lah berapa nih? 4. Yang kalimo kata Nabi dah. Yang kalimo warajulun tasaddaqo bi shadaqatin akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang-orang yang bersedekah dengan satu sedekah tersembunyi. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sehingga tidak tahu tangan kiri apa yang memberikan oleh tangan kanannya. Maksudnya itu apa Pak? Sedekah yang kita berikan tidak dicerita-ceritakan kepada orang lain. Cukuplah orang tempat kita bersedekah itu yang tahu. Tidak usah kita cerita-cerita Pak dengan orang lain. Jangan kita model dusun kami Pak. Impak sedekah ke masjid ada 5.000. Itu nak diumumnian tu. Ada 5.000 Pak impak sedekahnya ke masjid tu nak diumumnian. Kalau tidak diumum, awas. Pakai syarat dituduh korupsi. Itulah korupsi itu pakai syarat tu. Masa saya impak petang 5.000 dia dah umum. Paham dah? Paham dah? Jangan nak diumum-umum. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu kata Nabi. Tak tahu tangan kiri apa yang telah memberikan oleh tangan kanan kita. Jangan bercerita-cerita dengan orang. Paham dah? Itu juga dijamin Nabi dapat payung, dapat naungan. Lah, berapa nih? Yang keenam lagi dah. Yang keenam, warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajidi. Orang-orang yang hatinya selalu bergantung di masjid. Mana yang dimaksud Nabi Bang? Orang-orang yang hatinya selalu bergantung di masjid. Bukan berarti mak diambil hati kita tuh lalu digayung di masjid kok. Bukan itu yang dimaksud Nabi Pak. Tapi yang dimaksud Nabi orang-orang yang hatinya selalu bergantung di masjid, mulai dari membangun masjid dia ikut aktif impak sedekah. Lah terbangun masjid, melihara masjid juga dia ikut. Kebetulan mak tak dulu ke masjid jelang maghrib dah. Tengok banyak sampah diambil sapu dibersihkannya mak. Ini juga termasuk. Yang tidak kalah pentingnya ngisi masjid. Kalau soal bangun Pak di akhir-akhir zaman ini kita kagum Pak melihat semangat umat Islam membangun masjid. Kagum kita Pak, tak tanggung-tanggung dah. Di mana-mana dusun Pak.
Lah besar tambah besar lagi, lah elok tambah elok lagi mak. Kalau seorang bangun, cuma kadang-kadang yang kita sayangkan ngisinya Tuhan. Maghrib adalah balimu, Isya adalah batigo, subuh adonya dewe lah. Nyola adzan, nyola qomat, nyola imamnya, nyola makmumnya. Nyola dewe lah. Zuhur dengan asar, dedeh buka. Sering tak buka zuhur dengan asar. Padahal masjid sebesar gua, ratusan juta pak sen kita bangun masjid pak ya, ratusan juta. Ternyata pemanfaatannya kurang maksimal kata orang ini, kurang maksimal. Al masjidu baiti, masjid itu adalah rumahku. Siapa yang memakmurkan rumahku, maka sungguhnya dia telah memakmurkan aku. Dan siapa yang memakmurkan aku, maka amanlah dia dari azabku. Itu janji Nabi Pak. Jadi kalau kita dusun Gobang nak jauh dari bala, jauh dari azab Allah, tolong ramaikan masjid. Satu. Yang kedua, rahasia turunnya rahmat Allah ke dunia ini itu bukan ke rumah kita Pak, bukan diantar ke rumah dah. Rahmat Allah turun ke dunia ini satu hari satu malam 2 kali. Rahmat untuk siang turunnya waktu subuh, rahmat untuk malam turunnya waktu asar. Wahai malaikat, kau rahmatku bawa ke Mangupeh. Dibawa malaikat Pak ke dunia ini ke Mangupeh. Tiba di Mangupeh Pak, kemana nyo pergi Pak? Bukannya diantarnya ke rumah kita masing-masing dah, tapi dibawanya ke masjid. Ditunggunya di masjid, mulai dari terbit fajar sodik sampai terbit matahari. Ada dah orang yang datang sholat ke masjid waktu itu. Kalau ada orang yang datang sholat ke masjid itu, maka itulah wakil kita. Itulah wakil kita untuk memindahkan rahmat itu dari masjid, baru kita berbagi-bagi Pak kalau dalam dusun. Tapi lah ditunggunya Pak, mulai terbit fajar sodik sampai terbit matahari, seorang idak nanti bawa ke masjid jemputnya tu itu dibawanya balik kepada Allah. Ya Allah ya Tuhan pula saya tunggu ya Allah, dah ada orang tu yang mau datang jemputnya ya Allah. Kalau orang tu tak mau datang jemput rahmat tu, apa laknat bagi seorang tu. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, rahasia masjid. Paham dah? Paham dah? Tuh waktu siang, waktu malam, mulai masuk waktu asar sampai terbenam matahari, ditunggu malaikat juga Pak di masjid. Ada tak orang dusun Pak yang datang sholat asar ke masjid pada waktu itu? Kalau ada yang datang, maka itulah wakil kita memindahkan rahmat itu dari masjid, baru kita bagi-bagi Pak dalam dusun. Tapi kalau dah ada yang tiba Pak, tidak dibawanya balik, dibagi Allah laknat, maka dapat laknatlah kita semalam itu. Paham dah? Maka oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu, kalau batino mak sebenarnya kalau dasar hukum dasar hukum batino itu lebih elok, lebih afdol sholat di rumah daripada sholat di masjid. Itu dasar hukum Pak, jangan lupa dasar hukum. Apa sebab Nabi ngato model itu? Karena batino kofa walaupun nyola tuo itu mudah datang penyakit iri hati, mudah datang penyakit sombong, mudah datang penyakit fitnah, caci maki mudah datang pada batino itu. Maka lebih elok kata Nabi batino itu sholat di rumah daripada sholat di masjid. Kanti telepon baru baca itu kemana-mana. Orang pakai telepon baru nyo sibuk baca itu kemana-mana. Mana tu ada pesen tu masa beli telepon baru? Paham dah? Paham dah? Itu sebabnya batino tu kata Nabi
lebih elok sholat di masjid, di rumah daripada di masjid. Tapi kalau memang, ya nah, memang betul bisa kita jago. Kita ke masjid bukannya nak iri hati lagi, kita ke masjid bukannya nak sombong lagi, kita ke masjid bukannya nak ngumpat orang lagi. Elok juga lama ikut sholat berjamaah di masjid. Paham tak? Itu ingat, perlu kita ingat tuh Pak. Jangan besok datang guru pemenyo ngaji ke dusun kita, haram patido sholat di masjid, kata jangan pula. Dah. Dasar hukumnya itu mah, itu dasar hukum. Tidak ada lagi sifat iri hati, tidak ada lagi sifat upat puji. Eloklah ke masjid jamaah. Apalagi kita nak tua-tua punya anak kecil, tidak ada lagi, ya. Tidak ada lagi punya anak kecil mak nak lurus. Cucu lah dengan maknya pulang. Tidak apalah kita sholat di masjid rame-rame. Supaya apa? Kemakmuran masjid itu memang betul-betul bisa kita jago. Lah, paham dah? Bapak-bapak, ibu-ibu yang penting. Lah, berapa nih? Nak tujuh lagi dah. Nak tujuh kata Nabi. Warujulun zakarallahu azza wa jalla khuliyam fafadat ainahu. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, sampai dia nangis Pak berzikir itu kepada Allah. Maka orang-orang ini pun juga dijamin Nabi dapat naungan, dapat payung besok yang kiamat. Lah, tapi tadi nanti tujuh golongan tuh. Pertama pemimpin yang adil, yang kedua budak gadis yang taat ibadah kepada Allah, yang ketiga orang-orang yang hatinya selalu bergantung di masjid, yang keempat orang-orang yang berkasih-kasihan karena Allah, bertemu mereka karena Allah, bercerai mereka juga karena Allah. Ya. Yang kelima, orang-orang yang datang kepadanya seseorang untuk ngajak kita buat maksiat kepada Allah, ya. Tapi dia tidak mau, maka orang itu pun dijamin Nabi dapat payung. Yang keempat, yang keenam, warujulun tasaddaqu bi shadaqatin akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang-orang yang bersedekah dengan satu sedekah tersembunyi, tak tahu tangan kiri apa yang telah memberikan oleh tangan kanan. Ini perlu mak kita jago, ya. Kenapa? Sebab rezeki sudah banyak mak dibagi Tuhan pada kita. Rezeki sudah banyak dibagi Tuhan pada kita. Perlu kita ingat mak, di saat kita dilahirkan Allah, dikit pun kita tak bawa harta. Jangankan tanah sekar, segenggam pun tanah Pak Dado yang kita bawa. Jangankan sebatang sawit, sekok berondol Pak Dado Pak yang kita bawa lahir. Iya beda. Kita lahir telanjang bulat, dikit pun kita tak bawa harta. Tapi karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, begitu kita dilahirkan langsung dimandikan. Sudah dimandikan, mulai Allah bagi harta pada kita. Mulai Allah bagi harta. Apa harta pertama dibagi Allah? Kain beduk. Iya dah. Berumur kita 3 hari ditambah Tuhan harta. Apa tambahnya? Calano tali duo. Tak kok kenyataan kok Pak. Kenyataan. Berumur kita seminggu ditambah Tuhan harta. Apa tambahnya mah? Kerito tali banyak Tuhan. Iya dah. Berumur kita sebulan ditambah Tuhan harta. Apa tambahnya? Pempes. Iya nyalah tuh Pak. Ya walaupun melalui orang, tapi itu harta yang diberikan Tuhan pada kita.
Kenapa sebab? Di saat kita nak mengembuskan napas terakhir besok, nyawa lah tinggal di tenggorokan, lah di kerongkong kopak nyawa Tuhan. Ya, nak mati lah. Yang paling utama kita sesali Pak dalam kehidupan ini, itu bukan masalah sholat kita yang banyak tinggal, bukan masalah puasa yang banyak tinggal, bukan masalah haji umroh yang belum kita kerja. Tapi yang paling pertama sekali kita sesali kata Tuhan di saat kita nak mengembuskan napas terakhir, laula akhortani ila ajalin qarib. Kalau kau tunda ajalku ya Allah, kau lambatkan matiku ya Allah, fa'as-sodako, maka sodako lah sayo ya Allah. Sodako lah sayo ya Allah. Kenapa sebab Pak? Begitu banyak nikmat rezeki Pak dibagi Allah, terkadang kita masih kikir, lagi pelik untuk infak sodako. Paham dah? Alhamdulillah Mak, kami di rumah. Kini dalam 5 tahun ini anak-anak pun sudah ikut. Mana caranya kami buat? Ya kalau sudah cukup nisab haulnya Pak, keluarkan zakatnya. Dan cukup nisab dan cukup haul, infak sedekahnya keluarkan. Caranya model mana? Petang saya nimbang getah, dapat sen 1 juta bersih. Dari sen 1 juta Allah tak minta separuh, Allah tak minta sepertiga, Allah tak minta seperempat. Tapi yang diminta Allah cuma 2,5%. 2,5% dari 1 juta berapa? 25.000. Kecil Pak, kecil. Ambil 25.000 masuk celeng dulu untuk anak yatim, fakir, miskin ya Allah. Besok saya nimbang sawit lagi, dapat juga sen 1 juta. Ambil 25.000 masuk celeng dulu untuk anak yatim, fakir, miskin ya Allah. Karena anak-anak sudah ikut Mak, bisa kami 3 kali 4 kali setahun menyantuni anak yatim, walaupun cuma 100.000 satu orang. Itu cara kita buat celeng tu Mak lah di rumah. Karena yang nerimo sen Mak, bendahara Mak go. Ya kalau kita nak jantan tu kan cuma nyari begitu Pak. Dah, cuma nyari anda lah gitu. Dah dapat sen tu pesetor lah ke bendahara gitu. Ya kadang-kadang kan itu guna korupsi. Paham dah? Ingat Mak tukang buat celeng di rumah. Tapi ingat, kalau Mak lah buat celeng itu, jangan bagi tahu Bapak. Kalau dibagi tahu Bapak, besoknya minjam, tidak dibalik-baliknya tu dah. Alah dekat hari raya besok, 3 hari 4 hari menjelang hari raya, baru panggil Bapak. Oh Pak, cukup dulu. Apalah, saya harus celeng Pak untuk anak yatim, fakir, miskin. Buka celeng. Beli yang pelok, untuk anak tu, untuk tu. Kalau perlu masak nasi agak segenggam sugang. Paham dah? Bapak-bapak itu. Walaupun kita Pak orang sederhana kita mak kehidupan gitu. Tapi 3 hari 4 hari menjelang lebaran bisa kita infak sedekah kepada anak yatim, fakir, miskin. Bangga batin kita Pak. Batin kita bangga Pak datang ke tamu. Kenapa? Sebab kadang-kadang kalau kita perhatikan masih banyak lagi orang yang lebih mewah hidupnya daripada kita. Ternyata infak sedekah itu Pak jarang dilaksanakan. Paham dah? Paham dah? Paham. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kenapa? Sebab yang pertama sekali kita sesali di saat kita nak mengembuskan napas terakhir, karena kita pelik kikir Pak infak sedekah itu selagi kita masih hidup. Zohirnya sen kita berkurang, ya. Zohirnya kan sen kita berkurang, nah? Berkurang.
Tapi insya Allah yang 975.000 itu akan mendapat berkah dari Allah. Dapat berkah mah yang kita cari bukan banyaknya, berkahnya itu lebih penting. Berkahnya lebih penting. Saya merasakan Pak berkah yang diberikan Allah. Saya rasakan Pak berkah yang diberikan Allah itu saya merasakan. Mana berkah yang diberikan Allah mak pada saya? Mungkin kalau mak nengok muka saya paling-paling umur 55 tahun. Paling-paling. Tapi kenyataannya bercerita tadi dengan Pak Imam, tanggal 20 bulan 4 besok saya sudah genap berumur 67 tahun. 67 tahun Pak, bulan 4 besok. Alhamdulillah berkah masih diberikan Allah. Tegak 2 jam 3 jam Pak ngaji itu lagi sanggup. Yang namanya makan insya Allah lumayan apa pantang. Tempoyak ibu masuk kok. Dan tepian masuk kok. Lumayan apa pantang Pak. Apa sebab? Berkah yang diberikan Allah pada kita. Paham dah? Paham dah? Bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati. Inilah yang perlu kita cari Pak dalam kehidupan. Keberkahan itulah yang kita harapkan dari Allah. Supaya hidup kita selamat dunia akhirat. Bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati. Lah, jauh jadi tujuh orang. Migrat belum. Balik pangkal Pak. Itu cerita apa tadi? Dak pangkal itu tadi cerita apa nih? Orang nama guling lah. Cerita nama guling itu nih dah. Cerita nama guling. Latibo payung dari Allah. Barulah datang timbangan dosa pahalo. Datang timbang dosa pahalo tu Pak. Kalau na 10 kelompok di, walaupun nyo nak masuk neraka, lagi di bawah ketimbang dosa pahalo tu Pak. Tiba pada rombong nama guling-guling ko di mana. Tiba timbang dosa pahalo, tak lagi dibawa rombong tu ketimbang dosa pahalo tu, langsung dibawa ke pintu neraka lah rombong ko di. Rombong nama guling-guling tu, langsung dibawa ke pintu neraka lah. Tiba pintu neraka tu ya, boleh. Apa kata malaikat Malik? Kok capak kalau ke dalam ni. Beres kata malaikat Malik. Kalau dah tiba siku tetap saya capak ke dalam. Saya dah takut pada preman mangupeh kecil, preman mangupeh. Saya tiba siku tetap saya capak ke dalam. Cuma untuk dasar rombong ko, tunggu dulu. Ya begini tunggu lik. Aja do nak saya tanya dengan rombong ko. Nanya pula kawan lik. Lasa banyak tu na saya capak ke dalam. Lumado na modelku. Lumado na modelku kata malaikat Malik. Ngapo mato kamu butuh, ngapo telingo kamu peka. Di mana tangan kamu, di mana kaki kamu. Ngapo kamu jalan berguling-guling kata malaikat Malik. Siapa kamu kan? Jawablah Pak rombong tunggalonyo. Oh malaikat Malik, kami ko sebenarnya termasuk rombongan orang-orang napade pengamal ibadah. Sambayang kami kerjo, puasa kami kerjo, infak sedekah kami kerjo, haji umroh juga kami kerjo malaikat Malik. Nyato sekok pun amal ibadah kami, dadonya lah nabatarimo dibuat Allah. Apa hal maka ibadah kamu tak terima buat Allah? Apa hal maka ibadah kamu tak terima buat Allah? Karena kami kolah orang-orangnya, kami kolah manusia-manusianya yang memutuskan hubungan silaturahmi waktu kami hidup di dunia. Tak pasapo dengan jiran, tak pasapo dengan tetangga, tak pasapo dengan keluarga. Tagaso, Boyna, ano na genong, banyak berdiki, cukup 7 tahun.
tersinggung, saya cuma nyampaikan. Karena mak itulah saya anggap mak sayanya lah dan orang lain. Namun kesimpulannya, ya terserah kita masing-masing lah. Nak baubah tidak berhenti. Saya cuma nyampaikan lah mak. Jangan kita model pantun orang Teguh tuan. Ada pantun orang Teguh. Lah tahu pantun tuh? Nak tahu apa nak dah? Apal dah? Jalan nak ke Teguh. Naknya orang pakai jerambah. Hari ko peringati Isra Mi'raj Nabi kita. Besok perangai dak juga berubah. Apal pantun tuh dah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Jadi oleh karena itu ya mak, oleh karena itu marilah kita mengaji Isra Mi'raj Nabi ini Pak. Ya mudah-mudahan yang tadi pun sebenarnya kalau bisa kita amal Pak, insya Allah selamat lah kita ya. Selamat lah kita. Apalagi nanti 7 golongan tadi mah. Bisa kita amal tuh mah. Selamat gitu. Tambah lagi dengan Isra Mi'raj Nabi. Mengenai cerita Isra Mi'raj Nabi itu jak dulu sampai ke kini lagi tetap itu itulah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sudah tuh Mi'raj naik ke langit. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sampai ke Sidratul Muntaha. Terus ke Aras. Dari Aras langsung ke Mustawa. Tiba di Mustawa bertemu dengan Allah. Lalu terima perintah sholat. Mula-mula 50 waktu. Akhirnya tinggal 5 waktu. Turun balik ke Mekah. Itulah yang namanya cerita perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Jak dulu sampai ke kini dikit tak berubah, kurang pun tak cukup lah. Ya beda. Ngapalah nak tiap tahun Pak kita peringati Isra Mi'raj Nabi itu? Lain tidak tujuan kita supaya kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Karena pada dasarnya bapak-bapak, ibu-ibu, segala sesuatu yang terjadi di Isra Mi'raj itu gunanya bukan untuk Nabi, tapi untuk kita umat Allah. Untuk kita lah Pak. Tadilah dibacakan dalam ayat. Salah satu tujuan Nabi kita diperjalankan Allah Isra Mi'raj linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepada Muhammad itu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Diperlihatkan Allah, nah elok diperlihatkan Allah, najat juga diperlihatkan Allah. Gunanya untuk apa? Itu bukan untuk Nabi Pak, untuk kita umat kolahma. Diperlihatkan Allah na elok supaya kita umat buat elok. Diperlihatkan Allah najat supaya kita jangan buat jadi. Untuk kita lah tuh Pak. Pokoknya mak, segala sesuatu yang terjadi di Isra Mi'raj itu gunanya bukan untuk Nabi, tapi untuk kita umat bola. Yang apabila kita amalkan, kita laksanakan, insya Allah selamatlah hidup kita kembali kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi oleh karena itu saya tidak lagi nak buka masalah cerita Isra Mi'raj itu Pak. Yang penting apa hikmahnya yang perlu kita ambil ya. Hikmah itu lebih penting. Salah satu hikmah yang perlu kita ambil dari Isra Mi'rajnya Nabi, yang mana di dalam cerita Isra Mi'raj itu ada dijelaskan bahwa sebelum Nabi kita mulai berjalan, sebelum Nabi mulai berjalan Pak, Nabi terlebih dahulu dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail serta bidadari-bidadari ke Telaga Zamzam. Nabi dibawa terlebih dulu ke Telaga Zamzam. Ngapo dibawa ke Telaga Zamzam? Nak dioperasi. Dioperasi, dibelah dadonya, dibersihkan darahnya, dibuang segala tempat-tempat setan. Baru dimasukkan hikmah keyakinan segala sifat kebaikan.
sudah ditutup balik, sudah ditutup langsung dicap dengan cap khotamun nubuwah atau cap kenabian. Ini yang terjadi pada diri Nabi Pak sebelum Nabi mulai berjalan. Iya beda, iya beda. Gunanya apa tuh Pak? Gunanya tentu tidak lain supaya Nabi kita selamat dalam perjalanan. Supaya Nabi selamat, karena kita tahu jelas perjalanan nak ditempuh Nabi kita perjalanan sangat jauh, sangat jauh. Insya Allah Pak, sampai hari kiamat besok takkan ada lagi orang yang sanggup berjalan model perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Walaupun belakangan ini kita dengar orang Amerika sudah sampai ke bulan, orang Jepang sudah sampai ke bulan, itu baru bateh bulan. Soal benar atau tidak belum tentu. Kenapa sampai ke sini belum ada ayatnya orang tu ngaku sampai ke bulan Pak. Belum ada ayatnya, itu kata orang itulah. Kita singgah ada gunung Kerinci dia Pak. Singgah ada gunung Kerinci, dikata ke bulan. Paham dah? Paham dah? Tapi yang namanya Nabi kita ada ayatnya. Maka Nabi terlebih dahulu Pak dibersihkan supaya dia selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, maka Nabi dibersihkan terlebih dahulu Pak sebelum dia mulai berjalan. Karena kita tahu jelas bahwa perjalanan yang ditempuh Nabi kita itu banyak cobaan, banyak godaan dihadapi Nabi dalam perjalanan. Dunia memanggil Nabi, alhamdulillah Nabi selamat. Jin Jibril memanggil Nabi, alhamdulillah Nabi selamat. Begitu Nabi Pak tiba di Masjidil Aqsa, Nabi dipersilakan memilih salah satu gelas air minum. Naik air susu, naik kocak macan. Karena waktu itu belum turun ayat untuk mengharamkan cap macan itu. Belum turun ayat. Silakan pilih Muhammad mana kendak kawan. Alhamdulillah karena Nabi kita Bapak sudah terlebih dahulu dibersihkan, maka tak pilihlah buat Nabi air susu budi. Tak pilih buat Nabi air susu. Apa kata malaikat Jibril? Sodakta Muhammad, sodakta Muhammad. Layunya lah gawe kawan tu Muhammad. Untung kawan tak pilih pada susu Muhammad. Kalau sempat kawan tak pilih pada cak macan Muhammad, niscaya banyaklah umat teler gegara cak macan. Selamat Nabi Pak pilihan tu. Karena Nabi sudah terlebih dahulu dibersihkan. Nyata kita imak di zaman kini lah jelas Nabi dah milih cap macan. Lagi banyak juga umat nyunat teler gegara cap macan rumah. Apa sebab? Apa sebab maka kita mau minum cap macan? Ngapa sebab kita mau makan sabu-sabu narkoba? Karena dia tidak ngerti Pak dengan Isra Mi'raj Nabi. Dia tidak paham dengan Isra Mi'raj Nabi itu Pak. Padahal dasar utama Isra Mi'raj Nabi adalah kebersihan. Ya beda, ya beda. Kebersihan Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Jadi apa hikmahnya itu mak bagi kita umat ya? Apa hikmahnya? Kalau pada dasarnya Pak, walaupun Nabi kita itu tidak dibersih, dia tetap selamat. Dia tetap selamat. Walaupun dia tidak dibersih, tetap selamat. Karena Nabi berjalan Isra Mi'raj bukannya jalan dewe. Bukannya jalan dewe dah, diperjalankan. Beda enggak? Jalan dewe dengan diperjalankan beda enggak? Beda. Siapa yang memperjalankan Nabi? Allah yang mempunyai sifat segala maha. Maha kuasa, maha berkehendak, maha kaya, maha adil, maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang. Itu yang memperjalankan Nabi Pak Isra Mi'raj. Jadi
walaupun dia tidak dibersih, dia tetap selamat, Pak. Tetap selamat. Tapi ngapa nak dibersih juga, Pak? Lain tidak supaya ada hikmah dan pelajaran bagi kita umat pula. Untuk kita lah, untuk kita lah. Jadi apa hikmahnya tu, Pak, bagi kita umat? Kalau Isra Mi'raj Nabi, lalu kita kaitkan dengan kehidupan kita di dunia ko, yuk kita hidup di dunia ko, mak tak ubahnya model Isra Mi'raj juga lah. Tak ubahnya model Isra Mi'raj juga lah kita hidup di dunia ko. Cuma bedanya, Pak, dengan Isra Mi'raj Nabi, ya kalau Nabi ko Isra Mi'raj minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid, sudah tu balik lagi ke masjid. Itu Isra Mi'raj Nabi. Iya Pak Ida? Iya Pak Ida? Isra Mi'raj hidup kita mana? Mak tahu dah Isra Mi'raj hidup? Oh mak. Oh Tino. Tahu dah Isra Mi'raj hidup? Jawab. Tahu Pak Ida? Nak tahu apa nak Ida? Hai Tuhan. Saya yakin mak hafal kita kalau ayat itu Isra Mi'raj hidup tu. Mana ayatnya? Dalam Quran Allah menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi. Hafallah. Kalau dah hafal, besok tengok di payung kerenda mah. Ada tutup kerenda tu. Nah, itu ada tulis di situ. Kita datang dari Allah. Sekarang kita di dunia Allah. Besok kita pasti balik kepada Allah. Iya dah. Ada dah preman mangupeh Pak yang sanggup nyogok malaikat maut. Bapak-bapak, ibu-ibu, dulu ada cerita, Pak. Ada cerita seorang raja yang zolim raja tu. Tahu-tahu kira-kira 3 bulan dia jelang mati, tiba malaikat maut ke rumahnya. Malaikat maut tu kalau menurut keterangannya tu seolah-olah budak bujang bangsa Badawi. Gantengnya lah budak bujang tu, Pak. Datang ke rumah raja tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa nak ajak? Masuk kawan. Dari mana kawan kau? Masuk budak bujang. Siapa kawan kau jang? Dari mana kawan kau? Oh raja, saya kau sebenarnya bukan manusia. Jadi apa kawan kau? Malaikat apa jin? Saya kau bukan jin raja. Jadi saya kau malaikat. Jibril apa Mikail? Dah. Saya kau malaikat maut raja. Malaikat maut, yo. Jadi nak mana kawan kau malaikat maut? Nak bagi tahu di kamu. 3 bulan lagi kamu matilah. Cuma bagi tahu itulah raja saya pergilah kata budak bujang. Pergi budak bujang pikirlah raja boleh. Apa yo ni 3 bulan lagi saya matilah. Cubalah, pergi saya merantau dulu. Tahu tak dia saya dengan saya lagi? Perginya merantau ke Malaysia. Ya, agak dekat lah. Rasul situ malaikat mau. Kalau saya pergi merantau, nak dapat di kawan dia saya. Ibu Malaysia, minggu pertama Yaman, minggu kedua Yaman, minggu ketiga Yaman Pak. Masuk minggu keempat, tak jago raja tu dari tidurnya. Apalah dulu budak bujang tu di ujung kamar tu. Weh, siapa kawan kau raja? Oh bujang. Awak kau malaikat maut raja. Tinggal 2 bulan lagi raja. Wah, tahu juga dia. Mungkin dekat tamat saya kau. Dekat tamat saya kau tak tahu dia. Pergi saya orang jauh. Perginya ke Amerika. Jauh ke Amerika cuma Raso situ. Saya lah jauh nian dari situ. Dah kau bertemu gigi kita korang. Kata raja ni. Tiba di Amerika,
Minggu pertama giaman, minggu kedua giaman, minggu ketiga giaman, masuk minggu keempat, dan dulu juga udah kujang tuh kamar. Hei, siapa kawan kujang? Tinggal sebulan di Rajo. Kasudahnya apa kata Rajo tu bang? Kamano pun saya pergi tahu juga dia, eloklah saya balik ke dusun lah. Elok saya balik ke dusun lah, kata Rajo tu bang. Baliknya ke dusun, diperintahkan anak buah untuk membangun gedung. Bangun gedung 7 lapis dindingnya, syaratnya jangan masuk angin, jangan masuk air. Nya masuk ke dalam. Nya masuk ke dalam tu bang. Raso situ Rajo. Dari mana kamu nak masuk? Nya kurung dalam tu. Seminggu kiaman, 2 minggu kiaman, masuk minggu ketiga. Apalah dulu juga budak bujang di dalam. Kemana kawan kojang? Tinggal seminggu di Rajo. Kasudahnya apa kata Rajo tu? Kamano pun saya pergi nyo tahu juga, eloklah saya keluar. Elok saya keluar. Dan dibukarlah kalau pak gedung berdiri, keluarlah dia. Dibuatlah pengumuman. Pengumuman macam baleho tu banyak baleho dibuat Rajo tu. Apa pengumumannya? Siapa-siapa yang sanggup mengawani Rajo di dalam kubur selama 1 minggu itu dibagi upah. Upahnya meh. Berapa banyak mehnya? Kalau orangnya yang jago tu beratnya sepikul, maka upahnya meh sepikul. Gedang upah tu pak. 1 hari pengumuman lumadon daftar, 2 hari 3 hari lumado yang daftar mak. Hari ke-6 pengumuman, apa lewatlah budak bujang. Budak bujang ko kalau turun kita dusun agak bengak dikit. Ada reman-remannya pada tengoknya pengumuman, ayo mantap upahnya kok. Mantap upahnya kok, ladon daftar. Perginya ke istana. Wahai Rajo, apalah? Saya nengok pengumuman di simpang tu Rajo. Apa yo pengumuman tu? Iyo. Lalu daftar. Loh, saya daftar pertama Rajo. Daftar lagi cuma kena besar upahnya, ya. Balik ke rumah, tiba malam-malam apa gawe budak bujang tu pak ngasak kapak gawe budak bujang. Ngasak kapak. Saya bawa ke kubur. Kalau tiba nung karwana itu awak kapaknya lah. Saya kapak. Biasa kapak rumah. Ibu pagi tak jago budak bujang. Apa dengarnya pengumuman lamati Rajo Puri. Lamati Rajo. Langsung dia dipanggil. Dibawa kapak Puri pak. Saya bawa ke dalam kubur. Rajo mati masuk kubur. Budak bujang masuk juga ke dalam kubur. Cuma bedanya pak, karena seorang mati, seorang hidup, seorang bagi, seorang duduk dah. Ikut budak bujang tu dalam kubur tu, megang kapak tu lah. Pokoknya kalau tiba karwana itu saya kapaknya lah. Apa yo mak? Langkah ke-7 orang terakhir jak di kubur. Aku nampak lama mak nungkar warna kula tibu aku gak nungkar warna kiri. Pegang jo kapak, dekatlah kamu. Saya kapak. Tibu nungkar warna kiri mak. Kir, apalah lain kok kir. Nah, sugang duduk, sugang baring kir. Seorang hidup, seorang mati kir. Mana nak kita tanya ko dulu. Bingung nungkar warna kiri mak. Mana nak kali tanya dulu, kau berdua. Kasudahnya apa? Balari pak nungkar wanakir ngadu kepada Allah. Ya Allah ya Tuhan, apalah lain ko ya Allah. Apalah lain? Sugang duduk, sugang balik ya Allah. Sugang hidup, sugang mati. Mana nak kami tanya dulu ya Allah? Jawab Allah. Tanya na hidup dulu kan. Tanyo na hidup dulu. Balik nung karwana kiri. Pegang nyo balik kapak. Bajang, apalah
Kawan ko hidup dah. Iyo sayo hidup. Ngapa kawan ikut dalam ko? Sayo ko diupah pak. Diupah iyo. Berapa upahnya? Seberat sayo lah. Letak pe kapak kawan tu. Letak pe kapak kawan tu. Kami bukan nak orang hidup. Kami nak orang mati dah. Kawan ko hidup dah. Yo. Letak kapak kawan tu. Letak no kapak ma iyo muluilah patanyo nung karuan akhir ko di. Ngapo kawan hidup siko, ngapo kawan hidup siko jang? Sayo ko diupah pak. Diupah iyo. Dan di dunia apa gawe kawan tu punyo? Dan di dunia gawe saya tu ngambil kayu api lah. Ngambil kayu api iyo. Di mana kawan ngambil kayu api? Kadang diulu, kadang dilir. Apa kau buat ngambil kayu api tu jang? Kau kapak kau ha? Kau lah kapaknya ngambil kayu api tu. Di mana kawan ngambil kapak kau? Saya beli pak. Kau beli? Iyo. Di mana kau beli? Di Sukabungkal. Bakal sudah apa pak? Lah 3 hari 3 malam. Lumbuk lesai ngap nanyo kapak nanti. Lah 3 hari 3 malam. Lumbuk lesai nanyo kapak nanti ko ha. Bakal sudah apa? Tak buka hijab. Lalu tak palanting budak bujang kateh dunia ko balik. Tak palanting kateh dunia langsung palagi ke masjid. Semayang lah kami jadi itu ibadah lah. Apa nampak di orang pak budak bujang bola balik. Lalu dipanggil lagi ke istana. Ayo jang ke istana ambil upah kawan. Lalu siap situ upah kawan. Untuk kamu lah upah kamu. Saya tak mau lagi. Jangankan upah sebanyak tu. Kapak sekok ko dah lesai 3 hari 3 malam kita nyuruh kawan lagi. Paham tak? Paham tak? Kamanapun mak itu pergi, yang namanya malaikat maut tetap tiba. Iya beda. Inilah bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati. Jadi oleh karena itu ya Pak, karena kita mak besok nak balik juga kepada Allah ya. Kita kan tinggal tunggu giliran masing-masing dah. Mungkin mak dulu saya kadian. Mungkin kau lah. Karena yang namanya mati Pak, tak mandang tua muda, tak mandang sehat sakit. Kalau ajal tulah tiba tak bisa kita tunda 1 detik, tak bisa kita percepat sedetik, pasti. Iya beda. Karena kita kau besok nak balik juga kepada Allah. Kira-kira kita balik tu besok nak selamat apa nak celaka? Nak selamat apa nak celaka? Anu nak celaka? Anu nak celaka? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Elok di dunia, elok di akhirat. Tapaliaro jangan masuk neraka, bulat-bulat masuk surga. Tu kendak gitu ya. Tu kendak gitu. Jadi kalau yonian Pak, nah, kita nak selamat besok balik kepada Allah, ambil hikmah tadi Mak. Ambil hikmah. Sebelum Nabi mulai berjalan, terlebih dahulu dibersihkan supaya selamat. Ya beda. Model tu juga lama kita nak hidup dari dunia ko. Kalau yonian mak kita nak selamat besok balik kepada Allah, sebelum kita balik. Paham tak? Sebelum kita balik, mari sesama bersihkan diri masing-masing. Insya Allah selamat. Perlu kita ingat Pak, dulu waktu kita dilahirkan Allah katih dunia, mungkin tahun 50, tahun 60, dikit pun kita tak bawa kotoran, kita tak punya dosa dah. Tak punya dosa Pak kita lahir katih dunia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah kata Nabi. Setiap anak yang dilahirkan itu tetap dalam keadaan suci, bersih, itu tak punya dosa Pak. Nyata besok kita balik kepada Allah, banyak nian kotoran, banyak nian dosa dalam dirinya.
Karena kotoran dosa tu pak lah banyak nian. Kiro-kiro ditarimo poida kita dibuat Allah. Tarimo poida. Tarimo poida. Dah. Apa kata Tuhan besok? Wahai hambaku kata Tuhan. Dulu kamu kulahirkan kata dunia dalam keadaan suci, bersih, tak punya kotoran, tak punya dosa kamu ku hambaku. Kulahirkan kata dunia. Nyatu kini kamu balik pada saya, banyak yang kotoran, banyak yang dosa dalam dirimu. Karena kotoran dosa itulah banyak nian. Kini tu kamu belum bisa saya tarimo. Silakan masuk neraka dulu hambaku. Masuk neraka dulu. Cuci dulu segala kotoran-kotoran itu. Bersihkan dulu segala dosa-dosamu. Kalau sudah bersih, baru kamu dapat saya tarimo. Tapi kalau belum bersih, jangan cubo-cubo nak keluar dari situ. Terpaksa kita disuruh Allah singgah dulu masuk neraka. Untuk apa Pak? Membersihkan segala kotoran dosa-dosa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Paham dah? Paham dah? Kita singgah cuma besok tak sama modelnya Pak. Tak sama Pak modelnya. Ada na singgah sehari, ada na singgah seminggu, ada na singgah 2 minggu, ada na singgah sebulan, ada na singgah 3 bulan, ada na singgah tengah tahun, ada na singgah setahun, ada juga na singgah salamwe. Kita gantung pada kotoran kita tulang kan? Kita gantung pada kotoran kita tulang Pak. Kalau kotorannya cuma ninggal sholat sekali-kali, mungkin singgahnya seminggu. Dapat tambah pula dengan kotoran ninggal puasa, mungkin singgahnya 2 minggu. Dapat tambah pula dengan kotoran tak mau bercekat, tak mau infak, tak mau sedekah, mungkin singgahnya sebulan. Dapat tambah pula dengan kotoran ngumpat kanti, mungkin singgahnya tengah tahun. Ya beda. Ya beda. Dapat tambah pula dengan kotoran muti borondol kandi. Tapi kalau si belum ada, kalau tempat kami itu Pak, lamanya lemah. Orang punya batang sawit, nyo muti borondol nyo no. Ciko belum ada dah. Belum. Paham dah? Paham koi dah? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya. Apa kata Tuhan besok dah? Wahai hambaku, dulu kamu kulahirkan ke dunia dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Dikit pun kamu tak punya kotoran, dikit pun kamu tak punya dosa. Nyatu kini kamu balik pada saya, banyak kotoran, banyak dosa dalam dirimu. Karena kotoran dosa itulah banyak niat, ini kamu belum bisa saya terima. Silakan masuk neraka dulu hambaku. Cuci dulu segala kotoranmu, bersihkan dulu segala dosa-dosamu. Kalau sudah bersih, baru kamu dapat saya terima. Tapi kalau belum bersih, jangan cuba-cuba nak keluar dari situ. Terpaksa Allah menyuruh kita singgah dulu masuk neraka. Untuk apa? Membersihkan segala kotoran dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Paham dah? Paham dah? Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormati. Jadi oleh karena itu, hikmah pertama yang perlu kita ambil dari Isra Mi'raj yaitulah mengenai masalah kebersihan. An-nazafatu minal iman, kata Nabi. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Al-Quran menjelaskan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang bersih. Bersih rumah, elo. Bersih pakaian, elo. Bersih lingkungan, elo. Nah paling utama mak kata Nabi, bersih diri. Nah paling utama bersih diri. Paham dah? Paham dah? Ya Rasul, mano diri na wajib kami
bersih ko ya Rasul? Mano diri na wajib kami bersih ko? Jawab lama Nabi kita, diri na wajib kamu bersih tu kata Nabi. Ada dua macam. Iyo, mana na dua macam tu ya Rasul? Pertama diri na zohir, kedua diri na batin, jasmani dan rohani. Kedua-duanya wajib sama-sama bersih. Jangan bersih sebelah-sebelah, kata Imam Ghazali. Kalau bersih sebelah-sebelah, itu tak ubahnya tepuk tangan sebelah. Yang zahir bersih, batin kotor, tepuk tangan sebelah. Batin bersih, zahir kotor, tepuk tangan sebelah go. Nak bunyi tepuk tangan kamu, kata Imam Ghazali, buat kedua-duanya. Nak selamat hidup kamu, bersihkan kedua-duanya. Yang zahir kita bersihkan, yang batin pun juga kita bersihkan. Insya Allah, kalau na zahir sudah bersih, na batin pun sudah bersih, maka selamatlah hidup kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham dah? Paham dah? Mana cara mak kalau kita nak bersihkan diri na zahir ko? Jasmani kita koha. Mana caranya? Bisa pakai sabun lupo, sabun lifebuoy, rinso, pakai bom, rinso bom cuma kulitnya kolak yang bisa dibersihnya, ada kulit kolak. Jadi mana caranya ya Rasul? Kalau kamu nak bersihkan diri na zahir itu, dua macam syarat yang harus kamu jago, kata Nabi. Dua macam syarat yang harus kamu jago. Maha ya Rasul, apa dua macam itu? Pertama, jangan bagi pemakan. Kedua, jangan bagi peminum yang diharamkan oleh Allah. Jangan bagi makan minum yang diharamkan Allah. Insya Allah diri kamu na zahir akan bersih. Yang pertama Pak, perlu kita jaga. Perlu kita ingat zaman kita lagi budak, zaman kita lagi kecil dulu. Yang namanya nenek dan nyai dulu zaman dulu, itu jagonian. Jangan kita tamakan Pak padona haram. Datu zaman dulu mah jagonian, jangan kita tamakan padona haram. Balik itu ke rumah pagi, megang duku lima tampang, lalu tanya buat datu, apa tangan kau tupi? Duku Pak, duku iyo, mana dapat? Situ bawah duku orang tu, bawah duku orang iyo, gugur apa panjang? Gugur Pak, iyo nyan gugur, iyo Pak, ada orangnya? Dah ada Pak, iyo nyan orangnya dah ada? Iyo Pak, antar balik situ Pi. Antar balik si tupi, jangan makan tupi itu haram hukumnya Pi. Ya beda. Oh datu zaman dulu, jabonian mah jangan kita tamakan padona haram. Kerno datu zaman dulu tuh Pak, jabonian jangan kita tamakan padona haram. Apa hasilnya kita dapat? Pergi kita sekolah. Kalau zaman dulu Pak, umur SD, agi SR. Kalau umur kita di atas 65, kita ikut SR cuma. Saya 3 tahun Pak dulu SR. Yang namanya zaman SR, jangankan buku tulis, pena pun lumado. Bukunya batu, penanya batu. Ya beda. Kalau dia 65 umur kita ikut kita. Bawa botol penicillin sebesar jempol ke rumah sekolah, diisi air, ditutup pakai kain burung. Untuk apa? Pengakui. Kalau airnya habis, air udah jadi pengakui kok. Iya dah. Pergi sekolah, batu dak batuli. Balik sekolah, batu dak juga batuli. Dan lagi nak kan kita apal mah di rumah. Dan lagi nak, lah hapus kalau. Tapi hasilnya apa Pak?
Walaupun tak ada lagi maknakan itu apa tiba di rumah. Ternyata kita lihat mah kelas 1 kita SD zaman dulu yang namanya kali-kali 1 sampai 10 hafal kita galuh. Keleh 2 SR Kabupaten Kumotebo bisa kita hafal. Keleh 3 kita SR Provinsi Jambi bisa kita hafal. Keleh 4 kita SR Indonesia Kopak bisa kita hafal. Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Makassar, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Gunung Kerinci tingginya 3.888 meter. Hafal gitu kan? Ya beda. Kelih 5 kita SR Asia Kopak bisa kita hafal. Kelih 6 SR Dunia Ko bisa kita hafal. Berapa negara dunia ini Pak? Apa nama ibu kotanya, siapa-siapa nama presidennya. Apa gitu Pak? Karena apa sebab? Karena tempatnya bersih. Karena tempatnya bersih, maka ilmu itu singgah. Al ilmu nurun fauqa nurun kata Nabi. Ilmu itu cahaya di atas cahaya. Kalau istilah kita dusun, ilmu itu elok daripada nailok. Elok daripada nailok. Karena ilmu itu elok daripada nailok. Nah elok juga tempatnya baru dia mau singgah. Model kita punya ayam Pak. Ayam itu ada 50 dah buat kandangnya. Tiba sore Pak, tak usah disuruhnya masuk, dia akan masuk dewek Pak ke kandang. Masuk dewek dia ke kandang tuh Pak. Tapi coba besok masukkan ular sawah dulu Pak ke dalam kandang. Sebelum dia masuk ke kandang tuh, masukkan ular dulu ke dalam kandang tuh. Suruh masuk. Mau tak dia tuh masuk? Dah, kenapa? Musuhnya ada dalam Pak. Padahal kalaupun dia di luar, tetap dimakan musang kok lah gitu. Mati juga Pak dia di luar tuh. Tapi dia tidak akan mau masuk ke dalam kandang karena ada musuhnya di situ. Begitulah contohnya ilmu itu mah. Bertahun mah itu belajar Pak, tidak dapat mah. Kenapa sebab? Mungkin dalam itu ada yang kurang dihalalkan oleh Allah. Paham dah? Paham dah? Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Ini perlu kita jaga Pak dalam kehidupan. Utama sekali bagi anak-anak cucu keturunan kita. Pemakan peminum yang kurang dihalalkan Allah. Lebih-lebih tidak mungkin sabu-sabu narkoba yang semakin merajalela. Yang namanya sabu-sabu narkoba itu tidak bisa diberantas Pak. Tidak bisa diberantas dah. Karena itu program internasional Pak. Program Yahudi internasional untuk Asia yang diutamakan Indonesia. Kenapa Indonesia yang diutamakan? Karena Indonesia ini termasuk negara Islam terbesar di dunia. Paham dah? Paham dah? Untuk provinsi Jambi juga diutamakan. Ngapa diutamakan? Karena provinsi Jambi masih termasuk salah satu provinsi yang paling fanatik terhadap agama. Nyato anak cucu di belakang kita sudah banyak yang hancur Pak. Banyak yang rusak gara-gara sabu-sabu narkoba itu. Gak usah kita ngurus anak orang lagi Pak. Gak usah kita ngurus anak ponakan lagi dah. Anak cucu kita masing-masing lah Pak. Terus. Orang tua zaman dulu bikin pepatah adat. Ponaan sakato pamama, anak sakato orang tua. Itu pepatah adat kita zaman dulu. Kenapa sebab anak tidak bisa berbuat tanpa disetujui oleh orang tuanya. Ponaan tidak bisa berbuat tanpa direstui oleh pamamanya. Itu kalau dulu. Kinilah terbalik. Pamama sakato ponakan, orang tua sakato anak. Paham dah? Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Maka oleh karena itu, ini merupakan
hal penting kita jago dalam kehidupan. Pamakan paminum yang kurang dihalalkan oleh Allah, jangan cuba-cuba Pak masukkan ke dalam perut kita. Aku tiba di zaman ini lainlah modelnya. Balik anaknya ke rumah pagi, megang duku lima tampang, lalu tanya buat maknya, apa tangan kau tu nak? Duku mak, duku iyo, mana dapat? Situ bawah duku orang, bawah duku orang. Iyo, kubur apa panjat? Kubur mak. Iyo nian kubur. Iyo mak. Ada orangnya? Dah ada mak. Iyo nian orangnya dah ada? Iyo mak. Ngapu dikit nian. Kok kata mak? Adona jadi kaki, adona jadi tangan, adona jadi utang. Biji maling itulah. Kalau adona jadi tangan, maka jadilah tangan maling namunyo. Kalau tangan nyola tangan maling, besok apa nak dikerjonyo, lain tidak nak kerjo maling tulah. Yang paling bahaya mak kata Nabi dah, paling bahaya kalau ado nak jadi utang pada anak kita. Kalau ado nak jadi utang, maka jadilah utaknya utang maling. Kalau utaknya utak maling, besok apa nak dipikirnya, lain tidak pikir nak dimaling tulah. Laba kunci pintu kita, tahu juga dia bukanya. Laba kunci motor kita, tahu juga dia bawanya. Kena apa? Utaknya lah utak maling. Tiba, balak nakan itu dapat dari dunia. Kalau selalu tak bagi pemakan paminum yang kurang dihalalkan oleh Allah. Idza dakhalal halal kharajal halal wa idza dakhalal haram kharajal haram. Kalau yang dimakan minum itu kata Nabi nah halal, maka keluarnya pun pada tingkah lakunya tetap ngarah pada nah halal pula. Tapi kalau yang dimakan minum itu nah haram, maka keluarnya pun pada tingkah lakunya tetap ngarah pada nah haram itu pula. Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, meningkatnya kenakalan anak-anak kita di zaman sekarang, salah satu penyebabnya pemakan paminum yang kurang dihalalkan oleh Allah. Jangan salahkan anak Pak kalau anak degil. Jangan salahkan anak kalau anak bandel. Jangan salahkan anak kalau anak tak bisa diatur. Jangan salahkan anak kalau anak melawan pada orang tua. Tapi tolong kita koreksi diri kita sebagai orang tua. Sudah halalkah apa belum yang kita bagi makan minum kepada anak kita setiap hari? Ini penyebab yang paling utama Pak. Maka meningkat kenakalan anak-anak kita di zaman ini. Penyebab yang kedua, maka kenakalan anak-anak ini meningkat. Apa? Karena anak tak tahu dengan agama. Karena anak Pak tak tahu dengan agama. Jangan salahkan anak. Jangan salahkan anak Pak kalau anak tak tahu dengan agama. Kullu mauludin yuladu alam fitrah kata Nabi. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasironihi aw yumansanihi kata Nabi. Setiap anak yang dilahirkan itu tetap dalam keadaan suci. Dan kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu mau jadi Yahudi, mau jadi Nasrani, mau jadi Majusi, itu tergantung pada kedua orang tuanya. Maka ada pepatah kita dusun maka ada pepatah dusun. Kok kadang-kadang mah ibu kita nengok budak tuh, budak baru umur 2 tahun nangis panjang kawinnya, nangis panjang. Kalau anak lah nangis panjang, maknya marah-marah nyumpah-nyumpah pada anak tuh. Kok anak kau deginya lah anak kau, kau mati jadi hantu kamu. Tiba sumpah-sumpah tu anak baru umur 2 tahun tuh. Ya beda, ya beda. Ingat pepatah dusun. Tahu pepatah dusun tuh? Tahu dah pepatah dusun? Nak tahu apa naiknya? Kalau tunggulnya parah, tunehnya parah. Kalau tunggulnya jering, tunehnya jering. Kalau tunggulnya petai, tunehnya. Kalau maknya hantu, anaknya. Paham dah? Paham.
keluar dari rumah. Kalau maju dah. Iya nyala tuh. Iya nyala dah. Iya nyala. Jangan salahkan anak di rumah. Pertama, mungkin lagi dalam kandungan mak udah tuh ya. Lagi dalam kandungan, lah sering kita bagi pemakan peminum yang kurang dihalalkan Allah. Mak hamil lewat muka rumah orang, tahu-tahu kebun orang kebun tua, tiap minggu mak dia minta nyono. Iyo, nyicip kata nyono. Walaupun sebuah yang kita ambil, kalau tidak diminta, itu namanya apa? Maling. Tetap maling namanya itu Pak. Padahal anak lagi dalam kandungan. Nih bapak-bapak ibu, apa boleh kena itu perlu kita jago mak. Kalau mak pingin nak sate, dah, pingin nak sate, kato dengan bapak, boleh dibelinya ke simpang tuh. Jangan ngambil-ngambil punya orang tak diminta, tuh. Paham dah? Bapak-bapak ibu, jangan salahkan anak. Kalau adik saya minta sen 1.000, 2.000, 3.000 satu hari, beli es, beli kerupuk, uang jajan, sanggup kita membayarnya. Tiap hari minta jajan, sanggup bayar. Tapi kalau adik saya minta sen 1.000 seminggu, bayar minyak lampu di rumah pengajian, minggu pertama dibayarnya, kedua rupo, ketiga dah ingat minggu berarti tak kasuh begitu Pak. Minggu keempat berhenti kau nak ngaji. Kalau guru tua kita minta gaji 85 saya pertama masuk mengupeh Pak. Habis sholat maghrib saya tidak pernah bertemu anak main sepanjang lama. Di mana anak masuk rumah pengajian kan? Paham dah? Masuk rumah pengajian kan. Guru ngaji zaman dulu, nyo tak pernah minta gaji Pak. Tak pernah diminta gaji. Tapi yang namanya orang tua kita itu besar toleransinya pada guru ngaji itu. Besar toleransinya pada guru ngaji itu Pak. Kalau guru ngaji itu dekat rumah, gotong royong Pak basang. Kalau guru ngaji itu baumu, gotong royong basamu. Ya beda, ya beda. Walaupun guru ngaji itu dah ikut baumu, dan dah ikutnya baumu. Ibu musim nuai, banyaklah guru ngaji itu dapat padi daripada kita nak baumu tu. Kalau sempat 50 orang Pak budak ngaji di rumah tu dah. Datang supi itu baginya 10 kantang, supi itu 10 kantang, supi itu 10 kantang. Kali 50, apa tak 500 kantang. Dan ikut baumu, tapi banyak dia dapat padi daripada kita nak baumu tu. Tiba raya Idul Fitri. Kalau sempat 50 orang budak ngaji di rumah tu mah, paling tidak 50 kantang zakat fitrah dapat juga guru ngaji. Ini toleransi orang tua kita dulu pada guru ngaji. Tiba musim duku, kebetulan nenek tunya itu ada niat nak bagi pada guru ngaji. Mana dah dibaginya? Nak besar apa nak kecil? Nak besar apa nak kecil? Nak matah apa nak masak? Bapilih duku tu mah. Bapilih duku tu mah. Nak bagi pada guru ngaji tadi. Tiba-tiba ada mak rezeki dapat mak motong ayam, ada niat nak bagi dua kali, ya bisa kita amalkan Pak dalam kehidupan. Lah, terakhir bila mana? Terakhir lah zuhur tu ha. Jangan-jangan mak lagi bawa pengunyah pula lagi. Ada bawa pengunyah. Itu daripada terkenyang hidup punya dah. Ionya lah tu. Daripada masih luar, itu masih dalam. Nah. Di dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi, berbagai pemandangan diperlihatkan.
itulah tuh. Apapun yang diperlihatkan Allah kepada Nabi, gunanya untuk itulah. Ada yang memukul kepala hingga pecah, itulah tamsilan yang engkar menyembah Allah. Orang tak mau sholat. Bertemu dengan Nabi sekelompok manusia, apa gawena sekelompok tu pak nukul-nukul palanya gawenya sampai pecah-pecah. Lah pecah elok balik, lah elok tukulnya pula balik. Marau-rau mak sakit Tuhan. Man haula ya Jibril, siapalah rombong ko ya Jibril, ngapurang ko nukul-nukul palanya gawenya ya Jibril, kata Nabi. Siapurang ko? Jawablah Pak Malaikat Jibril, "Oh Muhammad, kalau kawan tak tahu Muhammad siapa nasa rombong ko, kona nama rombongannya, kona nama orang-orangnya yang malih sujud waktu hidup dan di dunia." Salat merupakan tujuan utama Isra Mi'raj Nabi. Ya beda. Jangan kita model orang dusun kami. Ada orang dusun kami pak, gawe nyoko meliaro jawi. Ada kak 40 jawi itu? Tahu jawi? Cikop nama tu mah? Jawi kok lah. Ada kak 40 ekor jawi itu? Cuma diantara jawi na baca tu, ada na tukang bercakap. Model cakap tu lah. Tiba pagi, waktu bapak ngeluar jawi jak di kandang. Apa tiba lama, waktu subuh. Nanyolah jawi kodi pada bapak tu. Oh pak, apalah? Dah sembahyang subuh kamu pak? Belum. Sama kita pak. Hat berjawi dah. Tiba sia-siang. Jawi dibawa ke dagat nak cari makan nah. Ampun tiba dagat mah datang pula lah waktu zuhur. Nanya juga jawi kodi. Oh pak, apalah? Dah sembahyang zuhur kamu pak? Belum. Sama juga kita pak. Waktu bapak bawa jawi balik ke dusun, di tengah jalan tiba lama waktu asar. Nanya juga jawi kodi. Oh pak, apalah? Dah sembahyang asar kamu pak? Belum. Sama juga kita pak. Waktu bapak masuk jawi ke kandang, aku tiba lama waktu maghrib. Nanya juga jawi kodi. Sama bolah. Terakhir waktu bapak hidup api di kandang, aku tiba lama waktu isya. Nanya terakhirlah jawi kodi pada bapak tu. Oh pak, apalah? Dah sembahyang isya kamu pak? Belum. Berarti sagi ko pak bentuk kita na balai kalau model samola. Paham dah? Ni syarat, ko syarat. Kalau mak nak nikah solat, aku syarat. Malam ini kita tidur, tidak? Besok pagi jago, acubo rabo kapalo rabo buntut. Kalau dibuntut lado ikut, dipalut lado taduk, apa boleh mak nak solat. Lah, hello. Ada pula yang menggunting-gunting lidah, itulah manusia menghasut dan memfitnah. Itulah manusia menghasut dan memfitnah. Iya beda. Aduh siko. Banyak sedikit. Gunting lidah dewe pak. Bertemu ulama dengan Nabi sekelompok manusia. Apa gawena sekelompok tu mah? Gunting-gunting lidahnya gawenya.
Nanyolang Nabi penuh malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapalah rombong ko ya Jibril, ngapurang kong gunting-gunting lidahnya kawinyo ya Jibril, kata Nabi. Siapa? Jawablah Pak malaikat Jibril, oh Muhammad, kalau kawan tak tahu Muhammad siapa nasa rombong ko na namo rombongannya, ko na namo orang-orangnya yang selalu jadi wartawan desa. Paham dah? Tukang antar jemput berita dari Jamban ke Tangguh, Tangguh ke Jamban. Penuh warta berita dalam dusun, Seko Ida na masuk TV. Gara-gara wartawan desa gunting lidah dewek besok mak mau berubah. Mau berubah. Nah, syaratnya cuma Seko mak. Apa syaratnya? Bagi kalau mak nak ke Jamban, tolong bawa arang api. Arang api itu hati buat Jamban tu atuih di dinding Jamban tu. Dilarang mengumpat. Ya, bukan apa-apa mak. Ada selain nak disesahnya di situ tuh, orang satu sudah habis nyupatnya. Gunting lidah dewek besok. Tapi kalau mana gunting lidah dewek, saya situlah. Saya cuma nyampai mak. Kuncinya tu tadi nak bawah dah berhenti. Mula dengan Nabi sekelompok manusia. Apa kawin sekelompok tu mah jalannya tileng. Tahu tileng? Si kuat apa nama tu? Tileng kok. Tantinya tileng kok. Tengok Nabi rombong tu pak. Na jantan ado-ado lah na jantan. Tapi banyak tino rombong tu. Banyak tino rombong tu. Minta-minta jangan ada tino mengupeh kurang. Man haula ya Jibril, siapalah rombong ko ya Jibril. Ngapo jalan orang ko tileng ya Jibril, kata Nabi. Siapa? Jawablah Pak malaikat Jibril, oh Muhammad, kalau kawan tak tahu Muhammad siapa nasa rombong ko na namo rombongannya, ko na namo orang-orangnya yang tidak berlaku adil dengan keluarga waktu hidup di dunia. Datang orang tua dimasaknya lau ayam, tiba mertua dimasaknya ikan teri. Jangan marah lah. Saya pun cuma nyampai. Itu diperlihatkan Allah pada Nabi. Terserah mak lah. Kalau mana tileng besok serah situlah. Namun Islam mengajarkan kepada kita yang namanya keluarga jangan kita beda-bedakan. Kalau dibeda-bedakan atileng. Paham dah? Paham? Paham bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati. Kenapa? Sebab itu pun diperlihatkan Allah kepada Nabi dalam perjalanan. Gunanya apa tu mak? Untuk kita lah. Jangan kita buat kawin model tu. Supaya kita jangan tileng besok. Ya dah? Lah. Penuntut bela mah. Akhirnya dia boleh lah. Boleh mah. Penutup. Siratal mustaqim itu titian surga neraka tempat pembalasan. Siratal mustaqim itu titian
Surga neraka tempat pembalasan, tinggal manusia yang melaksanakan, memilih yang halal atau yang haram, memilih yang halal atau yang haram. Kesimpulannya terserah pada kita masing-masing. Jalan sudah disiapkan Allah, peraturan sudah dikasih Allah, nak halal apa nak haram. Tujuan hidup sudah disediakan Allah, nak surga apa nak neraka. Tinggal kita pilih masing-masing. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kita sempat menjadi orang-orang yang salah pilih pada jalan hidup. Kalau kita benar dalam jalan hidup, insya Allah hidup kita akan di surga. Tapi kalau kita salah pilih jalan hidup, mudah-mudahan kita masuk neraka. Ya beda.